Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun pada kenyataannya kita belum dapat bertatap muka secara langsung, tetapi saya harap tidak mengurangi semangat belajar kalian di era pandemi COVID-19 ini. Baik, kemarin pada tanggal 13 sampai 15 kalian sudah mengikuti MPLS, kemudian kalian sudah mengikuti dan memperoleh materi, termasuk materi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah kenal saya. Ya, saya adalah Ujang Arif Hardika. Di SMA Negeri 1 Gedung Meja ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar bidang studi sejarah untuk kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12 saya mengajar geografi lintas minat. Kemudian selain itu saya diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS dan Himpunan Pelajar Pecinta Alam. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan bukan hanya sebagai sebuah kegiatan dunia saja, tapi diniatkan juga sebagai bentuk beribadah kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Salam hangat, salam sejahtera, salam semangat anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi di bab 1, ya. Materi di bab 1 itu kaitannya dengan cara berpikir sejarah. Nah, ini cara berpikir sejarah itu tidak melulu kita berpikir masa lalu saja. Tetapi ketika kita berpikir sejarah, berarti kita berpikir masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kita mempersiapkan masa yang akan datang. Baik. Cara berpikir sejarah ini saya sampaikan di bab 1 di kelas MIPA, ya, 10 MIPA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, saya sampaikan sekali lagi selamat datang dan sukses. Selamat kembali belajar di SMA Negeri 1 Gedung Meja. Seperti biasa, sebelum nanti kita masuk ke materi, membahas mengenai materi, mengenai cara berpikir sejarah, dari tahun ke tahun saya selalu mempersiapkan kontrak belajar. Nah, tujuannya di sini kontrak belajar adalah untuk menjaga efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran kita, khususnya ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kontrak belajar yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar, baik itu jam pertama ataupun jam kedua dan seterusnya, khususnya ketika mata pelajaran saya, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, siswa harus datang tepat waktu, di mana dispensasi waktu hanya 15 menit. Siswa yang datang lebih dari dispensasi waktu yang ditentukan dapat mengikuti pelajaran dengan membawa izin tertulis dari wali kelas atau guru piket. Siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan umum dari sekolah.
Siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam ketika pelajaran berlangsung. Siswa dilarang makan dan minum di luar jam istirahat. Siswa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama pembelajaran berlangsung. Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian, kegiatan KBM dilakukan dengan santai, tetapi kita tetap serius ketika kita sedang membahas suatu materi. Kemudian, kegiatan KBM dilaksanakan dengan teknik pakem. Maksudnya seperti apa pakem itu? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi, nanti ketika kita KBM, tidak harus saya terus yang bersifat aktif, menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan kepada kalian, tapi silakan kalian aktif dalam proses pembelajaran itu. Dengan cara kalian bertanya, menjawab, dan kita melakukan pembelajaran diskusi. Kayak gitu. Kemudian untuk penilaian nanti ada 3 ranah yang saya nilai. Ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi keterampilan, pengetahuan, gitu ya. Kognitif itu, kemudian afektif, ini katanya dengan sikap. Penilaian dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil tes saja, tetapi saya melihat dari awal. Dari input, kemudian proses sampai menghasilkan sebuah nilai. Siswa bersama dengan guru menentukan hukuman ya, bagi siswa yang melanggar kontrak belajar. Di mana hukumannya di sini adalah hukuman yang mendidik. Biasanya yang saya terapkan adalah siswa yang melanggar itu dipersilahkan untuk maju ke depan kelas, kemudian dia akan mendapatkan pertanyaan dari saya ataupun dari teman-teman yang lain, atau dia bisa memilih dengan dia menyampaikan materi pada pertemuan sebelumnya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita sampaikan terlebih dahulu konsep materinya atau peta materi yang akan kita pelajari pada bab 1, cara berpikir sejarah. Yang pertama, nanti di materi ini kita akan mempelajari pengertian sejarah. Nah, sejarah itu apa? Kayak gitu. Baik secara etimologi ataupun pendapat dan pandangan dari para ahli. Kemudian setelah itu nanti masuk pada ruang lingkup sejarah. Mungkin kalian selama ini hanya mengetahui bahwa ketika kita berbicara sejarah, yaitu ilmu sejarah, ilmu yang mempelajari masa lalu. Kayak gitu ya. Masa lalu kemudian dipersiapkan untuk masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, tetapi ternyata ketika kita masuk SMA, ilmu sejarah itu sendiri hanya bagian dari ruang lingkup sejarah. Yang mana ruang lingkup sejarah itu sendiri ada 4. Ya. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Di mana keempat ruang lingkup ini memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing itu dalam menceritakan, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, setelah ruang lingkup, nanti kita akan mempelajari mengenai konsep berpikir sejarah. Nah, konsep berpikir sejarah itu ada 2. Yang pertama, berpikir diakronik, kemudian berpikir sinkronik. Berpikir diakronik di sini adalah ketika kita mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau, itu bersifat general, ya, bisa bersifat umum. Kemudian di sana nanti kita bisa membandingkan antar satu masa dengan masa selanjutnya atau masa sebelumnya, kayak gitu. Atau dengan kata lain, di situ ada
perbandingan waktu. Tetapi kalau berpikir secara sinkronik, ketika kita mempelajari peristiwa masa lampau, hanya concern, hanya fokus pada satu peristiwa sejarah saja, secara detail, secara mendalam, secara sistematis. Seperti itu. Kemudian, setelah kita berbicara konsep berpikir sejarah, nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah itu nanti ada 4 ya, cara mempelajarinya. Kita mempelajari secara kronologis, berurutan, sesuai dengan waktu kejadian. Kemudian periodisasi. Nah, periodisasi di sini ada pengelompokan berdasarkan masa terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kronik, ini berdasarkan catatan-catatan singkat sebagai bukti penguat suatu peristiwa sejarah. Kemudian historiografik, ini adalah catatan puncak dari pengkajian suatu peristiwa sejarah. Oke. Pengertian sejarah sekarang yang pertama, seperti map konsepnya tadi. Asal usul kata sejarah secara etimologis atau secara kebahasaan negara Arab, ya. Arab mengartikan sejarah itu dengan istilah sajarah, terjadi. Sajarah atau sajarotun, pohon. Kemudian sajarah an-nasab, pohon silsilah. Jadi, katanya dengan peristiwa sejarah, orang Arab itu mengartikan sebagai sebuah runtutan masa lalu atau silsilah keluarga, kayak gitu. Kemudian kalau Yunani kuno itu mengenal istilah sejarah dengan istilah historia, yang artinya ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Sedangkan kalau Inggris itu mengenal sejarah dengan istilah history, ya. Masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Belanda mengenal dengan istilah geschiedenis, kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Kalau Jerman apa? Kalau Jerman mengenalnya dengan istilah Geschichte, itu sesuatu yang telah terjadi. Jadi semua, kalau Jerman itu mengatakan secara general, secara itu, tidak hanya peristiwa yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau, bisa itu peristiwa kaitannya dengan alam, bisa itu kaitannya dengan peristiwa yang ditimbulkan atau dilakukan oleh makhluk hidup lain yang ada di bumi. Oke. Nah, ini gambarannya. Gambaran sejarah dalam etimologi Arab tadi. Pohon silsilah. Betul. Nah, digambarkan di sini nenek kalian itu ya. Kemudian memiliki anak orang tua kalian. Nah, orang tua kalian terus kemudian memiliki anak kalian. Terus seperti itu. Ini pemahaman sejarah menurut etimologi Arab. Sejarah secara umum ini berkaitan dengan semua kisah tentang masa lampau, ya, di mana menurut para ahli, ya, seperti Norma E. Cantor menyampaikan pandangannya bahwa sejarah itu merupakan sebuah studi tentang apa yang dibuat, ya, kemudian dikatakan dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Jadi tidak terbatas pada objek benda saja,
yang dikatakan sebagai sebuah peninggalan sejarah. Tetapi menurut norma Ekantor, ketika itu apa yang dibuat, dikatakan, dipikirkan, berarti bisa berkaitan dengan adat istiadat, gitu ya. Bisa kaitannya dengan kebudayaan. Itu bagian dari studi sejarah. Itu menurut norma Ekantor. Kemudian R. Muhammad Ali. Sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ibnu Khaldun, sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian pendapat Edward Helkar mengenai sejarah, ini merupakan suatu proses interaksi yang terus-menerus gitu ya, antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya dan dialog yang tidak ada hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Sejarah bermakna kontinuitas dan berkesinambungan. Kejadian masa lampau memiliki hubungan dengan berbagai kejadian pada masa sekarang, sehingga manusia mempunyai pijakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Nah, maksudnya gimana? Jadi, Edward Helkar menyampaikan bahwa peristiwa sejarah itu adalah suatu hal yang kontinuitas dan berkesinambungan, berhubungan. Jadi, tidak ada peristiwa sejarah yang muncul secara tiba-tiba. Tetapi di situ ada asas kasualitas, ada asas sebab akibatnya, itu. Kenapa suatu peristiwa sejarah itu terjadi? Nah, sehingga ketika kita mempelajari sejarah, itu tidak hanya melulu mempelajari masa lalu, tetapi mempelajari masa lalu, masa sekarang untuk memproyeksikan, untuk memprediksikan bagaimana masa yang akan datangnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya sejarah dalam pandangan para tokoh. Di sini ada Herodotus, bapak sejarah, ya. Dia menyampaikan pandangannya bahwa sejarah itu suatu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi masih berorientasi pada manusianya saja terbatas, gitu ya, kalau Herodotus. Kemudian Aristoteles ini menyatakan bahwa sejarah itu bergelut dengan hal yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Jadi hal-hal kecil, terus kemudian kaitannya dengan hal aktual yang baru, tetapi dia sudah pernah terjadi, gitu, sudah terlewati waktu peristiwa kejadian tersebut, itu bagian dari sejarah. Ini menurut Aristoteles. Kemudian ada Francis Bacon. Dia menjelaskan atau memberikan pandangan mengenai sejarah, bahwa sejarah itu mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Nah, berarti Francis Bacon di sini kecenderungan menekankan pada sejarah sebagai ruang lingkup kisah, sejarah sebagai seni, kayak gitu. Yang mana penekanannya di situ bahwa hal yang esensial, yang mendasar dalam sejarah itu adalah ingatan. Kayak gitu. Jadi ada folklornya atau sumber lisan di sana yang ditekankan oleh Francis Bacon. Kalau Vico, dia menyampaikan bahwa sejarah ini merupakan disiplin ilmu pertama dari manusia, kayak gitu. Karena ia pusat pengertian manusia, itulah yang menciptakan sejarah.
Maksudnya gimana? Jadi menurut Viko itu bahwa tidak mungkin ada sejarah kalau tidak ada manusia. Begitu pula tidak mungkin peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu menceritakan bukan kaitannya dengan manusia. Karena manusialah menurut Viko itu yang menciptakan, yang membuat sejarah. Baik, yang selanjutnya di sini ada sejarah dalam pandangan para tokoh. Ya. Sejarah dalam pandangan para tokoh. Yang pertama ini ada pandangannya dari Herodotus. Ya. Tadi sudah disampaikan. Oke. Yang selanjutnya sejarah dalam pandangan para tokoh menurut pendapat Collingwood. Collingwood menyampaikan bahwa sejarah ini adalah ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti sejarah. Jadi peristiwa sejarah menurut Collingwood itu tidak hanya berdasarkan instrumen ingatan saja kayak gitu, tetapi harus ada bukti yang jelas, baik itu berupa bukti benda ataupun bukti tertulisnya. Kemudian Kunto Wijoyo memberikan pandangannya bahwa sejarah ini merupakan ilmu yang menyuguhkan fakta, ya, secara diakronis. Tadi konsep berpikirnya, ya, berpikir sejarah secara diakronis, atau memanjang dalam waktu, ideografis, atau bersifat mendeskripsikan, unik dan empiris, atau bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Nah, itu pendapat dari Collingwood. Nah, sekarang saya coba bertanya kepada kalian. Silahkan kalian mempersiapkan jawaban kalian, gitu ya. Kalian silahkan menjawab, ditulislah, silahkan ditulis di kertas kayak gitu, mengenai ya pengertian sejarah menurut pendapat kalian masing-masing. Ya, setelah tadi saya menyampaikan beberapa pengertian sejarah, baik secara etimologis, pendapat ahli, ataupun pandangan dari berbagai tokoh penting dunia mengenai sejarah itu. Oke, silahkan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai bagaimana berpikir sejarah. Oke. Nah, berpikir sejarah berarti berpikir masa lalu, Pak. Betul, ya. Tetapi di sini mari kita perbaiki cara pola pikir kita mengenai sejarah. Sejarah itu bukan hanya berpikir masa lalu saja. Itu yang paling utama, ya. Jadi bukan berarti ketika kita mempelajari sejarah orang bisa move on, gitu ya. Tidak. Tetapi dengan mempelajari sejarah itu, kita mempelajari masa lalu untuk mengetahui masa sekarang dan memperbaiki, mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Nah, ini. Seperti inilah cara berpikir sejarah. Jadi berurutan, gitu ya, berurutan, secara kronologis juga. Jadi dari awal sampai akhir. Dan peristiwa sejarah itu, cara berpikirnya tidak muncul secara tiba-tiba. Mesti ada sebab dan akibat suatu peristiwa sejarah itu dapat terjadi. Masuk
sekarang kita ke ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu ada 4 ya, ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai kisah. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu sendiri dibagi menjadi dua artian, gitu ya. 2 artian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Dalam perspektif atau sudut pandang Sartono Kartodirjo mengartikan sejarah, itu sejarah dalam arti objektif, kemudian nanti yang kedua sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti objektif, ini kejadian sejarah yang tidak dapat terulang kembali. Jadi kejadian sejarahnya itu bersifat unik, kayak gitu. Hanya terjadi sekali. Walaupun dia terjadi lagi dalam waktu yang berbeda. Kemudian tidak sama persis. Ada beda latar belakangnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, sejarah dalam arti subjektif. Suatu konstruksi yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita. Ini kecenderungan di situ ada tendensi dari subjektivitas atau kepentingan dari penulis sejarah itu sendiri. Kita masuk ke ruang lingkup sejarah. Ya. Kita masuk ke ruang lingkup sejarah. Yang pertama, ini sejarah sebagai peristiwa. Oke, kita lanjut pada ruang lingkup sejarah. Nah, ini ruang lingkup sejarah yang pertama. Ini adalah sejarah sebagai peristiwa, gitu. Sejarah sebagai peristiwa di sini berarti dia merupakan rangkaian peristiwa history reality atau sejarah sebagaimana terjadinya bersifat unik. Karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi sekali dan tidak terulang persis sama. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki sifat abadi. Peristiwa sejarah itu tetap menjadi kenangan dan penting. Karena apa? Karena mempunyai pengaruh yang besar, ya, bagi kehidupan masyarakat pada saat itu, sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, contohnya katanya dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah di sini merupakan kisah atau history recit, ya. Sejarah sebagai kisah itu berusaha atau mencoba untuk memahami sejarah sebagaimana terjadinya atau narasi yang disusun berdasarkan kekuatan memori, tafsiran, dan kesan seseorang terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi ketika kita bercerita mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tetapi itu menekankan pada tafsiran, kekuatan memori, kemudian kesan seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi, itu kejadian masa lampau itu, tanpa ada bukti, fakta. Dalam hal ini kalau misal bukti, itu tidak ada bukti fisiknya, tidak ada bukti bendanya, tidak ada bukti tertulisnya. Nah,
ini masuk ke dalam sejarah sebagai kisah. Contoh, kisah apa? Sang Buryang, Tangkuban Perahu. Gitu. Apakah ya mungkin orang menendang perahu, kemudian perahu itu terbalik menjadi Gunung Tangkuban Perahu? Nah, itu kan hanya berupa kesan, tafsiran saja seseorang dengan mendasarkan pada cerita secara turun-temurun. Berarti kekuatan memori di sana. Oke, paham ya sampai sini? Yang selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni karena dia menganalisis sebuah fakta yang berkaitan dengan hasil budaya. Gitu. Yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi. Relief, ya, relief di Candi Borobudur, Prambanan, kemudian kaitannya dengan kesenian wayang, debus. Itu bagian dari ruang lingkup sejarah sebagai seni di sana. Sejarah sebagai ilmu, ini yang kita sedang pelajari saat ini. Ketika kalian membaca buku-buku sejarah, ya, kita sedang mempelajari ruang lingkup sejarah sebagai ilmu. Karena sejarah sebagai ilmu itu memiliki sejumlah masalah, gitu. Kemudian dia juga memiliki bukti dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui rangkaian penelitian hipotesis dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Jadi ketika kita mempelajari sejarah sebagai ilmu, itu tidak hanya menekankan pada ingatan saja, tetapi lebih kompleks, kayak gitu. Ya, ada ingatannya, kemudian ada bukti, ada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, yang jelas sebagai dasar untuk menyusun sebuah narasi peristiwa sejarah. Dan di sana juga dalam penyusunannya harus sistematis, kemudian empirik, kayak gitu. Dapat kita jumpai apa yang kita ceritakan itu, bukti faktanya dapat kita jumpai di lapangan. Itu sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke cirinya. Tadi sudah saya jelaskan ruang lingkup sejarahnya itu ada 4. Kemudian ciri dari masing-masing ruang lingkup sejarah itu. Sejarah sebagai peristiwa, dia memiliki ciri yang pertama unik. Setiap peristiwa sejarah hanya satu kali terjadi, kemudian memiliki pengaruh yang besar. Sesuatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa bersejarah apabila peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa-masa berikutnya. Itu ciri sejarah sebagai peristiwa. Oke, yang selanjutnya, ciri sejarah sebagai ilmu. Itu nanti empiris, memiliki objek, gitu ya, memiliki teori. Nah, empiris. Maksudnya di sini empiris itu bahwa sejarah sebagai ilmu itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Jadi bukan hasil imajinasi, bukan hasil khayalan, tapi peristiwa itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh manusia sebagai objek utama kajian dalam sejarah. Yang kedua, memiliki objek. Setiap ilmu itu harus memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas
yang membedakan dengan ilmu lainnya. Nah, objek utama sejarah di sini adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Yang ketiga, memiliki teori. Maksudnya berisi kumpulan kaidah-kaidah suatu ilmu. Jadi ada teorinya, tidak asal-asalan, kayak gitu, secara sistematis. Kemudian dia memiliki metode untuk mengkaji suatu peristiwa sejarah. Sejarah sebagai seni, dalam penulisan sejarah, sejarawan itu memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Nah, intuisi di sini katanya dengan pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Imajinasi, dalam melakukan pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan, ya, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudah itu atau apa yang akan terjadi, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu emosi. Dalam penulisan sejarah harus melibatkan emosional. Harus dibuat seolah-olah hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Kemudian yang keempat, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu harus baik, tidak berbelit-belit, kemudian sistematis, sehingga mudah dipahami dan si pembaca itu, ya, dapat benar-benar merasakan suasana kehidupan masa lampau dari suatu peristiwa bersejarah. Cara berpikir sejarah, ya, ini ada konsep dasarnya. Ketika kita berbicara cara berpikir sejarah, ada konsep dasarnya dalam mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah waktu, time. Sesuatu yang terus bergerak dari masa ke masa. Waktunya kapan? Kesinambungan, kontinuitas. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai dengan sekarang itu adalah peristiwa yang terus berkelanjutan. Kemudian perubahan atau change. Segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu dan selama itu pula terus terjadi perubahan dalam sejarah. Jadi ilmu sejarah itu termasuk ilmu yang dinamis kayak gitu. Jadi tidak bersifat paten kayak gitu. Dia terus mengikuti perkembangan. Ketika di sana ada suatu peristiwa sejarah, yang mana peristiwa itu berdampak luas terhadap kehidupan manusia, dan itu telah terjadi, peristiwa itu pernah terjadi. Nah, ini berarti bagian dari kajian sejarah peristiwa tersebut. Kemudian kronologis. Maksudnya seperti apa? Kronologis di sini bahwa peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi urut kalau kita mempelajari peristiwa sejarah itu, tidak acak, kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada plus individu, ya, mengenai materi tadi yang sudah saya sampaikan. Mulai dari pengertian sejarah sampai pada konsep dasar ketika kita akan mempelajari peristiwa bersejarah.
Nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau tidak perlu ada yang ditanyakan lagi, silahkan kalian untuk dapat mengerjakan tugas individunya. Nanti link tugas akan saya share. Kemudian kalian tinggal klik saja di situ. Kalian kerjakan tugasnya. Kemudian kalian kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan link yang sama juga, yang nanti akan saya share. Bisa menggunakan media WhatsApp ataupun link yang tersedia pada kolom deskripsi pada channel ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dengan tetap menjaga kesehatan kalian, dengan tetap kalian menaati protokol kesehatan, tetap olahraga, makan makanan bergizi, tetap semangat, tetap sehat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.